Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man walah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para penyanyi, para ustadzah, tokoh masyarakat serta sedaya ibu-ibu jamaah musolatin Kampung Lemah Harap Purworejo rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kali muka kula kali panjenengan sedaya saged ditakdir malih kalian Allah Ta'ala sehingga saged kebal-kemal malih wonten ing majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Salatullah wa salamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantar muga saya diakui umat kanjeng Muhammad dan saya saat angsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para sedaya ingkang mulia, sadèrèngé ngaosipun nilai monggo tawassul rumiyin dumateng pengarang kitab yang akan kita kaji bersana ilmunya saged manfaat nggih. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan la muallifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib Syekh Abi Suja wa ila jami' abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dzal hubbi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati du'a wal qabul syai'un lillahi wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ala'i kalimatillah. Walal musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tata cara atau tata keramanya orang yang qadil hajah. Qadil hajah niku buang air besar dan buang air kecil. Kemarin insyaallah sudah diterangkan tentang babnya istinja atau cawi. Sekarang tata cara atau tata krama atau adabnya orang yang qadil hajah atau buang air kecil dan air besar. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal al-qiblati al-ana wa ya al-ka'batu wastidbaruha fi sahra'i. Wa yajtanibu lan sayekja ngedono wujuban kelawan wajib qadil hajati sapa wong kang qadil hajah atau sapa wong kang buang air besar atau air kecil istiqbal al-qiblati ing ngadep kiblat al-ana ing dalem kiblat saiki. Wa hiya utai kiblat saiki al-Ka'batu iku Ka'bah. Dan juga wasid baruha lan ngedono ing mungkuri kiblat atau Ka'bah fi sahra'i ing dalem ora-ora. Adapun tata keramanya orang yang buang air besar atau air kecil itu hukumnya wajib untuk tidak menghadap kiblat yang sekarang yaitu Ka'bah, karena kiblat yang pertama kali itu bukan Ka'bah, yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Lalu dirubah
untuk menghadap kiblat yang bernama Ka'bah. Ka'bah itu ada di baratnya Indonesia. Berarti kita ini sholatnya menghadap kiblat, yaitu menghadap ke arah barat. Orang yang qadil hajah, yang buang air besar atau air kecil, itu wajib hukumnya untuk tidak menghadap ke Ka'bah atau ke barat kalau kita ada di Indonesia, atau membelakanginya, berarti menghadap ke timur ya. Itu dengan catatan orang yang buang air besar atau air kecil tadi itu dia ada di oro-oro atau di lapangan, di sawah, atau wonten lepen. Lepen itu masuk oro-oro ya. Kalau di WC aman, karena memang diperuntukkan untuk qadil hajah. Jadi ketika ada orang berada di tengah-tengah lapangan atau sawah atau sungai, dia hukumnya wajib ketika qadil hajah untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh menghadap ke barat atau ke timur. Itu pun dengan catatan ilam yakun, lamun ora ono bainahu apa ing dalem antarane wong kang qadil hajah wa bainal kiblati lan ing dalem antarane kiblat satirun apa aling-aling. Kalau tidak ada aling-aling, ukurannya aling-alingnya bagaimana? Aukana utawa ono apa satir apa aling-aling, walam yablugh lan ora sampai tumeka apa aling-aling sulusayi dhiroin ing sepertelune dhiro. Satu dhiro perkiraan setengah meter. Setengah meter jangan bagi 3 pinten? Kurang lebih 17 cm. Jadi tidak apa-apa menghadapi kiblat asalkan ada satir. Satirnya itu ukurannya minimal 17 cm. Kalau kurang dari itu tetap tidak boleh menghadap ke kiblat ketika qadil hajah. Au balaghahuma utawa tumeka apa satir ing sepertelu dhira wa ba'utalan ado anhu saking wong kang qadil hajah atara haleluyake min salasati adrain saking telu pira-pira dhira bi dhira'il adami kelawan nganggo dhira'e anak Adam, atau ada satir sudah memenuhi syarat sepertiganya dhira atau lebih dari 17 cm, tapi jaraknya antara orang yang qadil hajah dengan satir itu melebihi 3 dhira. Berarti kalau 3 dhira perkiraan 1,5 meter. Waduh ado, sudah ada satir tapi agak jauh. Ini dengan catatan ketika bukan berada di WC. Nek panjenengan qadil hajah wonten di WC di jeding piyambak wonten ing griya atau ada di WC umum, tidak masalah. Kenapa ini dibahas? Karena kitab ini dulu pembahasannya tepak mboten enten WC tasian. Terus apalagi ini di daerah Arab ya. Di daerah Arab itu orang kalau qadil hajah niku teng napa? Karangan, kebun atau ke sawah. Karena tidak punya WC. Alhamdulillah panjenengan kula karo panjenengan nututi zaman modern nggih. Jeding sak WC-ne lengkap pun. Walaupun teng masjid nggih wonten. Teng musala niki wonten ta? WC-ne wonten nggih. Kesane teng griya mawon, teng griyane masing-masing nggih. Lah zaman biyen soro agak. Makanya ada aturan ini. Tapi kalau berupa rumah sudah ada jedingnya dan ada WC-nya, walaupun menghadap ke kiblat atau membelakanginya, boten sampai haram. Kenapa? Karena memang diperuntukkan untuk qadil hajah.
Apalagi ada aling-alingnya nggih. Tambah boten napa-napa. Niki lek carane fikih. Lek carane tasawuf niku apian maksudnya. Artinya ketika kita membangun rumah dan untuk membuat WC bisa disiasati tidak menghadap ke barat kalau di Indonesia ya, atau membelakanginya, maksudnya dibelokkan menghadap ke selatan atau utara masih bisa, lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena arah kiblat itu adalah arah yang mulia. Kiblatnya orang Islam ketika sholat. Kurang etis atau kurang beretika ketika kita qadil hajah menghadap kiblat. Walaupun di jeding niku lek cara tasawuf, tapi lek cara fikih mboten apa. Lek mboten saged sama sekali bangun rumah iki WC-ne kudu ngadep ngulon, ndak iso maneng diputer mboten saged. Atau jenengan numbas griya WC-ne pun ngadep ngilen. Pada dibongkar kesulitan. Kersane mboten apa-apa. Asalkan di hati kita jangan sampai ada niat untuk menghadapi kiblat, walaupun nyatanya menghadap kiblat. Ini cara etikanya orang yang qadil hajah. Sampai segitunya nggih Islam niku mengatur kehidupannya umat. Sampai masalah qadil hajah niku dibahas. Sampai ada aturan atau etika lek mlebet teng jeding kudu dimulai dengan kaki kiri. Kalau keluar dari jeding kanan. Walikane teng musala nggih. Pun diwalik nggih. Lek kadung ya napa? Lebuna jeding sikil tengen lali tip ana langgar, saking seringe teng langgar. Nanti lebuna jeding sikil tengen dhisik. Maka jenengan mundur gerak koyo anu lho, napa koyo baris lho. Mundur gerak. Tapi enggak usah pakai banget ya. Baru langsung mundur, balik malih, dimulai dengan kaki kiri. Kali mau sedonga. Apa dungane, Bu? Ya napa dungane mlebet gedeng. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah. Ya apa? Niku wonten hadise niku. Dadi Kanjeng Nabi ngajarkan memang berupa itu doanya. Waktu selintu jenengan, mungkin ngelintu doa Allahumma jannibna wa jannibis syaiton niku. Niku sanes nang jeding niku. Pala mirip nggih. Kadang enten sing lintu lebur jeding Allahumma jannibna wa jannibis syaiton ma razaqtana. Bahaya. Niku dungane Mbak Nur kali Mas Yanto. Lah ningali artine niku Allahumma ya Allah. Ini sesungguhnya kula a'udzubika nyuwun reksa dumateng panjenengan ya Allah minal khubuthi dari gangguan setan laki-laki wal khaba'ith dan setan perempuan. Berarti setan wonten kalih nggih. Wonten jaler wonten estri. Dibudhul jenengan lek teng jeding niku. Wal bunyanu utawi bangunan fi hadza ing dalam ikilah keterangan iki kasohroi kaya ora-ora bisardil malkuri kelawan syarat kang disebut illal bina kecuali angin bangunan al muadda kang den cawisaken li qadil hajati maring qadil hajah. Atau ada bangunan tapi tidak untuk orang buang air besar atau air kecil. Wonten griya
Griya kosong lagi. Griya kosong boten ditempati maro jenengan Qadil Hajah nek mriku. Terus jarak antara jenengan kali tembok niku melebihi 3 ziro. Lebih dari 1,5 meter. Niku nggak betul asal. Karena bangunan itu tidak diperuntukkan untuk Qadil Hajah. Rumah kosong loh. Tenjeran leboni. Atau tenggubuk. Kecuali bangunan yang memang khusus untuk Qadil Hajah. Contohnya, napa di RT Sunggal niku? Di RT Sunggal apa namanya? Pinggir kuburan niku. Konten WC umum atau tunggalnya di pasar Senggol ya. Kata niku. Kencing 2.000 biasa ngoten. Mandi 3.000. Enter gini. Itu walaupun menghadap ke kiblat tidak apa-apa karena memang diperuntukkan untuk Qadil Hajah. Wa kharaja lan kejaba bikaulina kelawan daune kita, daune musannaf al-ana Ka'bah yang sekarang iku Ka'bah kan ono kiblat awalan ing dalem kawitane ka Baitul Maqdis kaya Baitul Maqdis fastiqbalu moko utawi ngadep Baitul Maqdis wastiqbarahu lan mungkuri Baitul Maqdis makruhun iku den makruhaken. Kalau kita Qadil Hajah menghadap ke kiblat yang pertama, kiblat pertama niku Baitul Maqdis. Dados ingin niku ketika Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu, itu kiblatnya sanes Ka'bah. Tapi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis niku nek Palestina mriku sing perang terus kali Israel niku. Masjid Baitul Maqdis ya. Masjidil Aqsa niku. Dulu awal-awalnya ada perintah sholat, diwajibkannya sholat, kiblatnya ke sana, bukan ke Ka'bah. Lalu dipindah oleh Allah Ta'ala dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ka'bah niku nggih di Mekah mriku. Kalau diukur dengan peta itu berarti berada di baratnya kita. Niki wonten khilafe ulama ya. Ketika kita ini sholat menghadap ke kiblat dan kiblatnya itu Ka'bah, sampean saged bayangkan Ka'bah niku agungnya sak pinten. Lek menurut keterangan Ka'bah itu bisa berubah-ubah panjang lebarnya. Panjang lebarnya itu hampir sama. Lek ningali dek matematika nopo bujur sangkar ya. Panjang lebar sama itu nopo namanya? Nggih persegi sami saya. Niku kadang wonten sing ngukur panjang lebarnya itu 15 meter. Kadang diukur malih 14. Kadang 13,5. Betul sami padahal meteran sami. Itu mungkin mukjizatnya Allah Ta'ala atau karomah Ka'bah ya. Karena memang napa niku hal yang sakral menjadi kiblatnya orang Islam. Tapi ketika kita jauh berada di Indonesia, terus kita ini diperintah sholatnya harus menghadap kiblat dan kiblatnya adalah Ka'bah yang kira-kira besarannya cuma 15 meter. Kira-kira panjenengan lek sholat niku lurus mboten? Ayo. Padahal ada lho niki. Pirang ewu kilo dugi Mekah teng Lemah Arab niki. Nggih lek jenengan wali sakti langsung diterawang set lurus. Kados Mbah Bolong nek bendene ndek Ampel nggih. Terus lek salat langsung ketinggal Ka'bah. Jenengan ketinggal apa? Ka'bah insyaallah nggih. Nek sajadah niku. Betul Ka'bah ya nggih. Itu ada ulama yang mengatakan bahwasanya menghadap ke kiblat itu kiblatnya yang berupa Ka'bah berarti menghadap ke arah-arahnya, bukan ke wujudnya Ka'bah itu sendiri. Karena ketika kiblat itu
harus wujudnya Ka'bah. Banyak yang melenceng dia. Napa malih ndek griya. Damel napa niku musala tempat salat pokoknya ngadem ulon, ndak usah diukur kali ilmu falak ya nggih. Lek diukur kali kompas ilmu falak sik pindoan. Tapi pelek pokok ngulon niki sing rawan niki. Rawan melenceng. Makanya ada Allah yang mengatakan menghadap kiblat Ka'bah itu adalah arah-arahnya Ka'bah. Kalau dari Indonesia, Ka'bah itu berarti berada di baratnya kita. Pokoknya ngadep tengulon pun. Tapi lek panjenengan wonten di masjid terus wonten ukuran sop niku lurus kiblat enten garisane jenengan dari niku. Pun diputer wis enak nang kene mboten asal. Berarti masjid tadi itu sudah diukur melalui ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui masuknya waktu sholat, untuk mengetahui masuknya bulan 1 Syawal. Niku ilmu falak niku. Lek mboten enten niku mulai poso kapan mboten paham kita. Masuknya waktu kalau dulu itu melihat matahari. Ketika zuhur berarti matahari itu pas berada di atasnya kepala kita sehingga tidak ada bayangan yang nampak melenceng. Tapi ini pun tidak peka. Karena di sana itu katanya garisnya katulistiwa. Tapi lek mriki jenengan ningali srengenge niku ketika terbit kadang rodok ngalir nggih. Mboten lurus wetan. Makanya kita butuh yang namanya ilmu falak untuk mengetahui masuknya waktu, habisnya waktu dan lain sebagainya. Pun dilanjut ya. Napa tanya jawabian? Napa lanjut? Tanya jawabian pun nggih. Iki maisak bener niki. Monggo sing badhe tanglet sebelum kita lanjut ke episode yang akan datang. Jadi untuk pikiran paham saged dirembuk-rembuk. Nek penting nih, kiblat ya. Jamu kere. Kadang kita ini melihat arah itu melihat jalan. Jalan itu kadang miring. Oke. Makanya yang paling aman pakai kompas, pakai ilmu falak niku. Wonten alate itu. Lurus teng kilen kalian mboten kepanggih saya. Walaupun jalan mlebet teng mriki nggih. Terus enten ngilan nggih. Belum tentu ngilan sing lurus niku. Mungkin agak bengkong kita tidak tahu. Jangan semerap contong nggih, kan dek wetane wonten masjid niku. Masjid niku mencong. Dados salate mencong saya tiang-tiang. Dan itu sesuai dengan arah kiblat, sudah diukur. Lek nderek mergi nggih kelintu saya mangke. Nggih. Tapi kalau di rumah itu kan ukuran misalnya di sini, kalau itu pengajar di sini, kan orang awam itu menghadap kita, perasaan kita menghadap ke barat, Allah sah. Ya. Makanya kalau ikut pendapat yang kedua tadi itu, bahwasanya kiblat yang bernama Ka'bah, pokoknya arah Ka'bah itu di mana? Di barat. Niku rada ringan. Lek derek sing temenan pokok kudu lurus nang Ka'bah cilik lek teko doan nggih. Ya kalau kita ini hidupnya berada di Masjidil Haram, kita sholat kelihatan Ka'bah. Sing ono kulone Ka'bah ngadep ngetan, sing ono kidule Ka'bah ngadep ngalor, bebas, pokoknya lurus. Tapi yang jauh ini gimana? Mboten apa-apa, tapi untuk langkah hati-hati, ya saged walaupun
bentuk rumah dan di dalam rumah itu mau dibuat musola pribadi ya, musola kecil-kecilan untuk tempatnya sholat. Musola itu kan artinya tempat sholat, musola tempat sholat. Itu kalau bisa mendatangkan orang yang ahli di bidang ilmu falak agar diukur. Itu langkah hati-hati. Tapi kalaupun tidak, kita ikut pendapat imam yang kedua, pokoknya arah barat. Pokoknya mboten ngalir ya, ngadepe. Pokoknya mboten ngidul. Kecuali panjenengan sholat di kendaraan, tapi sholat itu sholat sunat. Kalau sholat wajib lebih baik berhenti. Tidak betul sakit ya apa diatur ketika mau naik kendaraan, kira-kira nututi pondak. Ketua rombongannya itu yang tanggung jawab. Tidak mboten nututi dijama. Karena banyak pilihan di syariat itu. Iki enak gak jamak takdim apa takhir? Niku ketua rombongan kedah seberap. Jamak takdim ae jamak takhir kok ndak iso mandeg. Tentu diperkirakan. Lek jamak takdim zuhur berarti di waktu yang pertama waktu zuhur. Kok asare ndak usah sholat wis mari. Lek segera saged mandeg di waktu asar jamak takhir. Asalkan ketika waktu zuhur masih ada diniati bareng-bareng. Engko aku kate jamak takhir. Salat fardhu zuhur kali asar. Niat toh bahwa saya nanti akan melaksanakan jamak takhir. Itu harus ada yang mandu, yaitu ketua rombongannya. Karena tiap komunitas ini harus ada ketuanya. Bebek mau nonton ketua ya. Tapi lek baris ketua yang ono mburi. Dantane bebek kan nonton lek wengkeng ya, bebek ono ngarep ya. Monggo yang luar. Pak Nur. Monggo Pak Nur. Untuk sholat jamak takdim, jamak takhir, Nggih. itu katakan kadang kita kan lupa karena kita itu kan jarang bepergian atau jarang melaksanakan. Oh niatnya. Napa niku? Niatnya misalnya dalam hati kita itu niat sama dengan imam. Niku sing aman. Ndak usah ngapal lo. Lek diapal lo dawa niate. Usolli fardhu zuhri majmu'an bil asri jam'a takdimin imaman lek dados imam makmuman lek dados makmum ampun cukup ngoten Mbak. Lek boten saged bahasa Arab diterjemah kula niat salat fardhu zuhur dijamak kali salat fardhu harus ada kata-kata fardhu nggih lek niat nggih karena zuhur itu ada yang fardu, ada yang sholat sunat. Makanya jangan masih sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Mumpun niku rek cekap, lek mboten berjamaah. Lek berjamaah makmuman. Usolli fardhu zuhri. Mboten tak cekap. Atau kula niat sholat fardhu zuhur. Harus ada kata-kata fardu. Kenapa? Karena zuhur itu ada yang fardu, ada yang sunat. Terus kerepotan untuk menghafal niatnya jamak yang berbahasa Arab diterjemah. Kula niat sholat fardhu zuhur dijamak kali fardhu asar. Nganggo jamak nopo? Takdim nopo? Takhir. Lek secara berjamaah makmuman, lek dados imam imaman. Masih mboten usah mau nerusaken fardhon lillahi ta'ala mboten napa-napa. Mungkin kalau terlalu panjang lali kok. Padahal niat itu harus dihadirkan ketika kita takbir. Allah, makanya Allah itu dipanjangkan karena untuk menghadirkan niat. Aslinya kan kalau ikut tajwid Allah itu kan pendek. Allahu Akbar. Kira lek wiridan ya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala takbiran.
Terus ketika